Salam semuanya, Miss berharap kalian semua sehat-sehat ya. Oke, seperti biasa, sebelum kita mulai pelajaran Bible, tolong siapkan Alkitab, buku Bible, dan juga peralatan tulis menulis dan buku. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita semua lipat tangan, tundukkan kepala dan kita berdoa. Kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih buat semua anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih buat semua kebaikan-Mu. Kami tahu Tuhan, tanpa Engkau Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Sekarang kami mulai belajar, Tuhan, tolong kami supaya kami memahami dan mengerti semua pelajaran dengan baik. Terima kasih Bapa yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Oke, hari ini kita mulai melanjutkan materi dari buku halaman 18 bagian yang kelima, Laut Merah dan Padang Gurun, Keluaran pasal 14 sampai Keluaran pasal 18. Lihat di bukunya di halaman 18. Sekarang kita perhatikan bagian yang pertama. Bagian yang pertama, Allah membawa mereka ke Laut Merah dan memberi mereka mana dan air di padang gurun. Sebelumnya, Miss perlu menceritakan kepada anak-anak bagaimana kronologi bangsa Israel dituntun oleh Tuhan keluar dari tanah perbudakan atau keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Di bagian yang pertama, bagian A sudah Miss baca tadi. Allah membawa mereka ke Laut Merah dan memberi mereka mana dan air di padang gurun. Perjalanan dari Mesir ke tanah perjanjian atau ke tanah Kanaan, kalau secara manusia atau secara biasanya hanya membutuhkan 40 hari perjalanannya untuk sampai ke tanah Kanaan, dari tanah Mesir ke tanah Kanaan. Tapi karena orang Israel banyak yang keluar dari tanah Mesir dan mereka sebagian tidak mentaati Tuhan, maka Tuhan memutar mereka lama di padang gurun selama 40 tahun. Bayangkan, dari seharusnya 40 hari bisa jadi 40 tahun. Kalian coba Miss mengajak anak-anak untuk berpikir secara logika. Siapa coba yang mau berjalan selama 40 tahun cuma mutar di padang gurun, gak sampai-sampai ke tanah perjanjian? Kita pun mungkin contoh, kita jalan dari Gianyar balik ke Denpasar, kita pengennya cepat-cepat sampai ke Denpasar. Kita nggak mau mutar sini dulu, mutar sana dulu. Akhirnya yang seharusnya kita berangkat dari Gianyar jam 8 pagi, seharusnya sampai Denpasar jam 9 pagi, kita harus sampai misalnya jam 9 malam atau besoknya baru kita sampai. Setiap orang pasti maunya yang cepat, tidak mau mutar-mutar. Tapi kenapa Tuhan mengizinkan orang Israel berputar-putar di padang gurun selama 40 tahun sebelum sampai ke tanah perjanjian? Itu bagian dari proses Tuhan. Tuhan memproses hidup mereka dan Tuhan menguji siapa yang benar-benar akan sampai ke tanah Kanaan, siapa yang benar-benar akan terus mau taat kepada Tuhan. Dalam kehidupan ini pun sama. Tuhan menguji setiap kita. Setiap kita punya ujian masing-masing. Mungkin ujian buat kita usia anak-anak beda, ujian buat kita yang sudah SMP beda, yang sudah dewasa beda, dan sampai nanti orang tua. Contohnya, waktu kalian di SD, soal ujiannya gimana? Kalian kerjakan. Nanti sampai SMP, apakah soal yang sama dikasih ke kalian dari soal SD kasih ke SMP? Tidak, pasti beda. Dari SMP ke SMA, soal SMP tidak dikasih juga ke soal waktu kita SMA. Pasti beda lagi soalnya. Sampai nanti kita kuliah, soalnya beda-beda, ujiannya beda-beda soalnya. Sama dengan kehidupan kita, waktu Tuhan menguji kita juga seperti itu. Misalnya contoh, awalnya kita pemarah. Waktu kita pemarah, waktu kita sudah lulus jadi misalnya kita pemarah, Tuhan akan beri ujian terus supaya kita jadi orang yang sabar.
Nah, kapan kita tahu kalau kita orang yang sabar? Waktu Tuhan kirim orang-orang yang sering buat kita emosi, marah, tapi kita tidak marah lagi. Itu namanya kita sabar. Berarti kita sudah lulus di bagian itu. Oke? Jadi kita perhatikan selanjutnya ya. Maaf Miss, ceritanya agak keluar dari teks supaya membawa anak-anak bisa mengerti apa yang dimaksud di teks tadi. Jadi sepanjang mereka di Laut Merah, waktu bangsa Israel menyeberang Laut Merah, namanya laut itu tidak pernah ada tanah yang kering. Tapi misalnya kita dari sini ke Lombok kan kita harus melewati laut. Contohnya, waktu orang Israel mau ke tanah Kanaan pun gitu, mereka harus menyeberangi laut. Waktu orang Israel menginjakan kaki di laut itu kering. Jadi pernah ada ternyata akuarium yang besar. Kalian bayangkan laut itu terbelah. Laut itu terbelah dan di tengah laut itu seperti jalan yang kering. Orang Israel melewati itu. Waktu mereka melewati sampai keluar, datanglah orang Mesir. Ternyata orang Mesir itu tenggelam semua. Kita lihat di situ bahwa pembelaan Tuhan itu sempurna. Oke, kita lihat selanjutnya ya. Nah, waktu orang Israel melewati Laut Merah ini menggambarkan baptisan, menggambarkan baptisan selam. Waktu orang Israel melewati Laut Merah, menyeberangi Laut Merah. Nanti suatu waktu Mas akan jelaskan tentang apa itu baptisan. Oh ya, ada beberapa anak yang tamat dari sekolah Kristen Batu Penjuru, SD Kristen Batu Penjuru. Mereka sudah mengikuti kelas baptisan dan mereka pasti tahu apa itu baptisan selam dan mereka sudah dibaptis juga. Nanti Miss akan jelaskan kepada anak-anak yang lain yang baru bergabung di sekolah Kristen Batu Penjuru. Selanjutnya kita perhatikan di bagian yang pertama. Karena iman, maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Kita baca Ibrani 11 ayat 29. Ambil Alkitabnya, buka Ibrani 11 ayat 29. Kita sama-sama baca ya. Ibrani pasal 11 ayat 29. Mis kelewatan sampai Yakobus. Ibrani 11 ayat 29. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Oke, perhatikan Alkitabnya sama dengan yang di buku. Jadi karena iman mereka bisa melewati Laut Merah. Perhatikan yang bagian yang kedua. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis mereka diberinya makan roti dari surga. Lihat Yohanes 6 ayat 31. Oke. Selama orang Israel di padang gurun, kalian pernah berpikir nggak dari mana mereka dapat makanan? Apakah ibu-ibu berkumpul terus masak kasih makan sekian banyak orang? Berapa banyak orang? 2 juta lebih orang yang keluar dari Mesir. Orang Israel jumlahnya itu lebih dari 2 juta orang. Kalian bayangkan kalau masak sudah sebesar apa pancinya, sebesar apa kuali yang dipakai, seberapa banyak beras yang disediakan oleh Musa untuk memberi makan mereka. Ternyata Musa tidak perlu menyediakan apa-apa, tapi Tuhan sendiri yang memberi makan kepada orang Israel. Waktu mereka di padang gurun, Tuhan mengirim mana itu yang disebut tadi roti dari sorga. Tuhan memberi. Mis tidak bayangkan gimana Tuhan, mungkin Tuhan lempar-lempar aja ya ke mereka, terus mereka ambil, mereka makan. Jadi waktu mereka bangun pagi itu, roti itu sudah ada, mana itu sudah ada, mereka tinggal pungut makan, mereka ambil makan. Waktu orang Israel pengen makan daging, Tuhan kirim. Musa tidak perlu potong sapi, potong kerbau yang dibawa dari Mesir, tapi Tuhan kirim burung puyuh buat mereka.
Di situ kita lihat pemeliharaan Tuhan sempurna bagi orang-orang pilihan Tuhan. Oke, jadi dalam hidup ini tidak boleh khawatir. Percaya bahwa pemeliharaan itu sempurna bagi kita, apalagi keadaan dan kondisi seperti ini. Terus berdoa pada Tuhan dan terus andalkan Tuhan. Kita lihat selanjutnya ya. Selanjutnya, menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Mazmur 78 ayat 24. Yang di bagian keempat, mereka meminta, maka didatangkannya burung puyuh, dan dengan roti dari langit dikenyangkannya mereka. Itu Mazmur 105 ayat 40. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. 1 Korintus 10 ayat 14. Jadi waktu orang Israel haus di padang gurun, kalau di padang gurun itu padang pasir, jadi tidak ada air. Tapi Tuhan perintahkan kepada Musa untuk memukul batu, untuk menuju ke batu itu, dan batu itu mengeluarkan air. Bayangkan batu karang bisa keluar air. Kalau pohon bisa keluar air itu hal biasa. Tapi kalau batu karang bisa mengeluarkan air itu mujizat, itu keajaiban. Oke? Jadi dari batu karang yang kering itu Tuhan bisa mengeluarkan air untuk orang Israel minum, memelihara mereka. Batu karang itu kalau kita baca di Matius itu menunjukkan siapa? Yesus Kristus sendiri. Jadi batu karang itu adalah Yesus Kristus sendiri. Mungkin anak-anak pernah ingat firman, akulah roti hidup. Jadi akulah air kehidupan. Yesus juga ngomong seperti itu kan. Barang siapa minum dari aku, dia tidak akan haus lagi. Hari ini kita belajar tentang hal itu, bahwa waktu orang Israel kehausan di padang gurun, batu karang itu bisa mengeluarkan air. Batu karang itu yang dimaksud oleh Yesus Kristus sendiri. Mis berharap dalam keadaan dan kondisi seperti ini, anak-anak tetap tenang, terus bersyukur kepada Tuhan. Doakan papa mama dan percaya bahwa perlindungan Tuhan itu sempurna. Pemeliharaan Tuhan itu sempurna dalam hidup kita. Kita lihat kalau Tuhan bisa memelihara orang Israel yang begitu banyak, apalagi cuma keluarga kita, apalagi cuma saudara-saudara seiman kita. Tuhan pasti pelihara. Janji Tuhan ya dan amin. Kalau Tuhan berjanji untuk memelihara kita, maka dia akan melakukan itu dalam hidup, menggenapi itu dalam hidup kita. Jadi jangan pernah khawatir ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.